PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Indofood CBP merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka dengan kegiatan usaha yang terdiversifikasi. Selain itu, Indofood CBP juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi baik kemasan fleksibel maupun karton untuk mendukung kegiatan usaha utamanya. Sebagian besar produk-produk Indofood CBP tersedia di seluruh Nusantara dan didukung oleh jaringan distribusi dari perusahaan induk untuk memenuhi permintaan pasar secara tepat waktu dan lebih efisien. Kegiatan operasional Indofood CBP didukung oleh lebih dari 60 pabrik yang tersebar di berbagai wilayah utamanya di Indonesia dan juga hadir di lebih dari 60 negara di dunia. Indofood CBP memiliki 6 kegiatan usaha di berbagai bidang yang meliputi 1. Mie instan, 2. Dairy, 3. Makanan ringan, 4. Penyedap makanan, 5. Nutrisi dan makanan khusus, dan 6. Minuman. Porter 5 versus model adalah suatu model yang diciptakan oleh seorang profesor yang bernama Michael Porter pada tahun 1980. Tujuannya adalah supaya perusahaan mudah untuk melakukan identifikasi dan melakukan analisis yang mempengaruhi pasar, serta untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan posisi perusahaan di pasar. Dalam modelnya, Porter membagi kekuatan yang berpengaruh pada pasar dan industri menjadi 5 kekuatan yang meliputi persaingan di antara pesaing yang ada, ancaman pendatang baru, ancaman barang-barang pengganti, kekuatan pembeli, dan juga kekuatan pemasok. Lalu, seperti apa penerapan Porter 5 Forces model pada perusahaan Indofood? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, bagaimanakah penerapan Porter 5 Force pada PT Indofood CBP? Yang pertama ada barrier to entry atau hambatan bagi pemain baru. Tidak cukup banyak perusahaan baru yang dapat masuk ke industri Indofood, dikarenakan Indofood CBP telah membangun hambatan yang tinggi untuk para pendatang baru terjun dalam bisnis. Selain itu, jaringan distribusi yang luas menjadikan pasar Indofood sulit disaingi. Hambatan bagi pemain baru yang akan memasuki industri ini, yaitu pemain baru membutuhkan investasi yang besar jika ingin memasuki industri yang sudah diisi oleh perusahaan-perusahaan yang sudah dimiliki produk yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Waktu juga menjadi hambatan karena dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk bisa masuk dan menjadi pemain besar di dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Yang kedua, ada threat of substitute atau ancaman dari produk substitusi. Produk substitusi Indofood hadir dalam berbagai jenis guna memenuhi kebutuhan pangan konsumen. Walaupun terdapat berbagai jenis makanan dan minuman, Indofood CBP telah menciptakan banyak lini utama produk pangan. Contohnya adalah produk mie instan Indomie. Seiring waktu, masyarakat yang awalnya antusias ingin membeli karena rasanya enak, namun lama-kelamaan masyarakat merasa bosan karena produk tersebut tidak diberikan inovasi baru untuk menarik konsumen kembali. Lalu munculnya produk pengganti seperti mie instan sehat Lemonilo yang menawarkan produk yang serupa. Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah kualitas produk, khususnya produk mie instan. Yang ketiga, bargaining power of buyer atau kekuatan tawar dari konsumen. Sejak beberapa tahun terakhir, Indofood CBP mendominasi pasar dengan produk-produk yang berkualitas, inovatif, dan disertai merek yang kuat. Produk-produk yang dihasilkan CBP dianggap sebagai yang utama oleh banyak konsumen. Indofood memiliki banyak keunggulan pada kekuatan merek dan harga produk yang terjangkau dapat mengurangi faktor daya tawar konsumen. Yang keempat, bargaining power of supplier atau kekuatan tawar dari pemasok. Indofood CBP adalah perusahaan total food solution dengan aktivitas bisnis yang mencakup semua tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi, pemrosesan bahan baku, hingga produk akhir yang tersedia di pasar. Indofood CBP melakukan integrasi vertikal dengan anak usaha PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yaitu Bogasari Indofood, sebagai pemasok bahan baku terigu untuk produksi mie instan. Analisis Porter yang kelima adalah tingkat persaingan di antara pemain yang ada. Berdasarkan pada tingkat persaingan di antara pemain yang ada, bagi Indofood CBP, tidak banyak perusahaan baru yang dapat masuk ke industri ini karena Indofood CBP telah membangun hambatan yang tinggi untuk pemain baru untuk terjun di bisnis ini. Hambatan tersebut diantaranya, produk-produk Indofood CBP telah melekat menjadi produk unggulan di mata konsumen dan didukung oleh skala ekonomi. Terima kasih dan selamat beraktivitas.